kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Sebelum masuk pelajaran, kalian siap dulu berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siap, salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya Firza. Atika Bilqis. Ayo Ibro. Edwin. Fazian. Hadir, Bu. Ilham. Melani Fitria. Naisila Wilda. Nur Ainun. Olivia. Rafiq Juanda. Rizky Aditya. Rido. Denomita. Sri Lestari. Tania. Zaslia Lusifa. Taubatul Azkia. Sally Sapitri. Zaratul Nurila. Nah, ada semua ya. Isi buku agenda dulu ya. Sebelum kita melanjutkan ke materi kita yang baru, ya, Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian dalam menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu. Karena ilmu itu sangat berharga, ilmu itu sangat mahal, ya, sangat mahal. Kalian boleh bermimpi, kedepannya aku mau jadi ini, mau jadi dosen kedepannya. Ya, silakan kalian tidur bermimpi, ya, bermimpi dengan cita-cita kalian. Kemudian kalian bangun, wujudkan. Gimana cara mewujudnya? Kalian harus belajar, ya. Kalian harus belajar dengan tekun, ya, dengan sungguh-sungguh. Insya Allah, apabila kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh, ya, hasilnya tidak akan mengecewakan kita. Kita akan memasuki materi yang pertama, ya. Materi kita hari ini adalah potensi sumber daya alam, ya. Apa itu sumber daya alam? Ya. Siapa yang tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam, ya, adalah sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya, ya, yang bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Kebutuhan kita seperti apa? Yang pertama, kebutuhan yang perlu kita penuhi setiap hari pada jadwalnya adalah makan dan minum, ya. Nah, anak-anak pagi ini sudah makan enggak? Sudah. Nah, jadi kalian harus semangat belajar.
Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh? Kayu. Di hutan itu kan ada kayu, pohon kayu, ya. Pohon kayu dapat dipergunakan atau dapat diolah, ya. Dapat diolah menjadi perlengkapan rumah tangga. Contohnya seperti apa, Sila? Seperti apa? Lemari. Apa lagi? Meja. Kursi. Nah itu ya, manfaat dari hutan ya, hasilnya yang kita dapat dari hutan tadi dapat kita manfaatkan sebagai perlengkapan alat rumah tangga. Pintu terbuat dari kayu. Kayu hasilnya dari mana? Dari hutan. Siapa yang dapat memberi contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Tanah. Ya, siapa yang bisa? Tanah, air, dan hutan. Tanah, air, dan hutan. Tanah, ya. Tanah dapat diperbaharui. Ya, contoh. Tanah tersebut apabila hutannya sudah ditebang, ya, kita olah tanah tersebut, kemudian kita tanam lagi tanaman yang baru, ya. Tanaman tersebut akan menghasilkan contohnya kita tanam pohon pisang. Pohon pisang bisa menghasilkan enggak? Bisa menghasilkan, ya. Kemudian kita tanam lagi bentuknya sayur. Tanam tadi kan sudah diolah, ya. Tanam sayur, ya, sayur-sayuran. Kemudian sayur tersebut, ya, apabila sudah saatnya kita memetik sayur tersebut, sudah sampai waktunya, sayur tersebut, tanaman tersebut yang kita ambil, ya, bisa kita produksi, ya, kita jual. Hasil dari penjualan yang kita dapat dari hasil tanaman itu tadi kita pergunakan berupa uang. Misalkan manfaatnya bagi kita uang apa? Untuk beli kebutuhan kita, rumah tangga kita, ya. Contohnya ya kebutuhan sehari-hari lah, ya, yang untuk kita makan minum, ya. Nah, kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang jumlahnya terbatas dan pasti habis, ya. Karena pembentukannya sangat lambat. Contohnya apa? Minyak bumi, Batu bara, gas alam, itu energi. dan lain-lain. Nah, itu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ya. Apa manfaat hutan lindung? Hutan lindung ini mengatur suplai air, ya, mengatur suplai air dan mengendalikan erosi, ya, dan mencegah banjir yang sering membuat longsor, banjir, ya, sering terjadi banjir dan longsor itu diakibatkan kenapa? Karena hutannya gundul, ya. Hutan di perbukitan hutannya ditebang, itu mudah mengakibatkan tanah longsor. Apabila terjadi hujan, ya, tanah tersebut akan longsor, ya, Kenapa? Tidak ada daya tahan tanah lagi, karena pepohonan yang ada di hutan tersebut sudah ditebang. Akar-akar yang ada ditanam di perbukitan tersebut sudah tidak berfungsi lagi karena sudah mati, ya, Kalau pepohonan di bukit, hutan di bukit tidak ditebang, ya, dia akan kuat menahan tanah walaupun hujan, dia tidak akan mudah longsor, ya. Karena apa? Karena ada daya tahannya dari akar, ya, dari akar pohon tersebut.
musim kemarau kemarin sering terjadi kebakaran, ya, kebakaran akibat dari perbuatan manusia, ya, akibat dari perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan aturannya, ya, sehingga menyebabkan dan mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan sampai beribu-ribu hektar, ya, beribu-ribu hektar pohon pinus dan sebagainya yang bisa dihasilkan, ya, yang bisa kita hasilkan sehingga rusak, tidak bisa kita tidak bisa lagi kita untuk menghasilkan pohon-pohon tersebut karena dia sudah tidak berfungsi lagi. Kenapa? Karena sudah terbakar. Ya, justru itu kita sebagai manusia harus menjaga kelestariannya. Jangan sampai hutan tersebut kebakaran, ya. Jangan sampai kita menebang pohon sembarangan, ya. Karena ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Nah, kita tidak boleh sembarangan menebang hutan. Ya. Dilarang. Karena apa? Karena ada hukumnya, ada undang-undangnya. Ya, ada undang-undangnya. Apabila kita merusak hutan dan melanggar hukum, itu disebutkan melanggar hukum. Ya, tidak boleh kita melanggar. Kita harus mematuhinya. Kemudian rehabilitas hutan, memulih hutan yang rusak, ya, melalui kegiatan penanaman kembali dan perbaikan ekosistem. Gimana caranya? Caranya gimana? Yang pertama, hutan yang sudah terbakar tadi, ya, atau lahan kita yang sudah terbakar tadi, kita olah kembali, ya, kita olah kembali, kita tanam kembali, ya, tanaman yang sudah rusak, yang sudah mati akibat terbakar tadi, ya, melalui kegiatan penanaman, ya, dan memperbaiki ekosistem yang ada di dalam hutan tersebut, ya. Nah, itu solusinya, ya, solusi dari rehabilitas hutan tadi yang sudah terbakar. Ada lagi sumber daya alam tambang, bahan galian tambang, ya, yang dikelola oleh pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta serta pentingnya untuk keamanan, ya, pertahanan negara. Contohnya adalah bahan penggalian A adalah minyak bumi dan gas, ya, minyak bumi dan gas. Yang kedua, bahan galian golongan B, bahan galian vital, ya. Nah, bahan galian tambang golongan B ini digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, ya, hajat hidup orang banyak. Contohnya bahan galian golongan B ini yaitu berupa apa? Perak, apa lagi? Apa lagi? Tembaga, apa lagi? Dan lain sebagainya, ya. Nah, itu bahan galian golongan B, ya. Kemudian yang ketiga, bahan galian golongan C ini bahan galian industri, ya. Bahan galian industri ini tambang golongan C, berupa tambang golongan C merupakan bahan tambang yang digunakan dalam kegiatan industri, ya, dan secara tidak langsung memenuhi hajat hidup. Contohnya apa? Yang golongan C ini, ya. Apalagi? Terus batu kapur dan lain sebagainya. Nah, itu, ya, itu contohnya, ya, sumber daya alam tambang, ya. Ada 3. Yang pertama adalah bahan galian golongan A, ya, yang kedua bahan galian golongan B, yang ketiga bahan galian golongan C. Saya sudah bisa melihat contoh-contohnya dari golongan A, B, C, ya. Sudah bisa lihat kan? Proses terbentuknya batu bara bermula dari endapan tumbuhan yang mendapat pengaruh suhu dan tekanan secara terus-menerus dalam waktu yang sangat lama.
batu bara ini pengendapannya itu sangat lama, mencapai jutaan tahun. Ya. Kemudian yang kedua, ya, minyak dan gas bumi. Ya, minyak dan gas bumi ini terbentuk dari endapan tumbuhan hewan yang mati selama jutaan tahun. Nah, terbentuknya minyak dan gas bumi ini. Ya, minyak dan gas bumi ini terbentuk dari endapan tumbuhan apa? Tumbuhan yang sudah lama mati selama jutaan tahun. Ya. Solusi pengelolaan sumber daya alam yang tepat adalah menerapkan praktis pengelolaan yang berkelanjutan dan mempertimbangkan berkelanjutan jangka panjang, dalam jangka panjang termasuk pengelolaan hutan, perikanan, pertanian, ya, yang dilaksanakan dengan bijak. Ya, nah itu solusinya ya. Terus diversifikasi energi, ya. Nah, beralih ke sumber energi, ya, energi terbaru seperti energi matahari, apalagi energi angin dan energi air untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, ya. Nah, selanjutnya pengaruh limbah. Nah, pengaruh limbah ini mendorong daur ulang dan pengurangan limbah untuk mengurangi dampak pencemaran dan penggunaan sumber daya. Ya, sumber daya itu adalah solusi pengolahan sumber daya alam yang paling tepat. Ya, masih ada yang belum paham? Apa sudah paham? Sudah paham? Sudah ngerti? Sudah ngerti? Sudah, ya. Oke. Setelah kalian disampaikan, kalian sudah pada ngerti. Kita lanjutkan dengan kelompok diskusi, ya. Kita lanjutkan dengan kelompok diskusi lagi. Oke, kita bentuk kelompoknya. Sekarang kalian tonton video, ya, amati video, ya, video tentang potensi sumber daya alam. Jenis hutan berdasarkan fungsinya terdapat beberapa jenis, ya, seperti hutan produksi. Hutan produksi merupakan jenis hutan yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan berupa hasil hutan kayu dan hutan kayu. Hutan produksi di Indonesia memiliki luas 44,9% dari total luas hutan di Indonesia. Contoh hutan produksi seperti hutan jati di Pulau Jawa dan hutan tanaman usang di Sumatera Utara. Indonesia memiliki sumber daya tambang yang dapat dibilang kaya loh teman-teman, seperti batu bara. Teman-teman perlu tahu bahwa Indonesia termasuk 5 besar negara dengan produksi batu baranya loh. Daerah-daerah penghasil batu bara di Indonesia seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Sumatera Selatan. Bahan tambang berupa non-energi juga ada di Indonesia loh teman-teman, seperti timah dan nikel. 17% cadangan timah dan 23% cadangan nikel di dunia terdapat di Indonesia, teman-teman. Wow, melihat juga. Untuk melihat potensi sumber daya alam yang terakhir, yaitu potensi sumber daya alam kemaritiman. Indonesia yang memiliki luas perairan mencapai 6,32 juta kilometer persegi berdampak pada kekayaan lautnya. Berdasarkan data dari Kemenko Kemaritiman, pada tahun 2018, laut Indonesia menyimpan 37% spesies sumber daya hayati dunia, 17,95% terumbu karang, dan 30% hutan bakau dan padang laut. Dari potensi ini, Indonesia merupakan 10% pemasok perikanan ke penjuru dunia, ya teman-teman. Namun
namun angka 10% perlu adanya peningkatan, mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki laut yang luas, sehingga kegiatan ekonomi kelautan dan kemaritiman dapat membantu perekonomian di masyarakat. Itulah potensi sumber daya alam di negara kita ya, yang perlu dimanfaatkan dengan baik teman-teman. Videonya selesai. Ibu akan membagikan lembaran LKPD, ya. Ya. Ya, silakan diskusikan tentang tadi ya. Ibu. Diskusikan ya. Diskusikan ya. Udah ada yang siap? Diskusinya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Sekarang silakan kamu baca hasil dari diskusi kamu. Presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Rusaknya lingkungan abiotik ekosistem akibat zat polutan. 1. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah, menghemat energi, menggunakan produk daur ulang, menanam pohon, mengurangi sampah. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil
diskusi kami. Yang pertama, rusaknya lingkungan abiotik ekosistem akibat zat polutan. Yang kedua, upaya apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan tempat tinggal sekitar? Jawabannya ada 6 yang harus dilakukan. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah, menghemat energi, menanam pohon, mengurangi sampah, menggunakan produk daur ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kalian baca dari hasil diskusi kelompok masing-masing sekarang? Silakan bertanya ya. Silakan kelompok 1, 2, 3 mau bertanya ke kelompok mana gitu, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan upaya yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan tempat tinggal kita. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu ada 6 yang harus dilakukan. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah, menghemat energi, menanam pohon, mengurangi sampah, menggunakan produk daur ulang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah kelompok 1 sudah puas dengan jawaban dari kelompok 3? Wah, sudah selesai kerja kelompoknya, diskusinya. Silakan kumpul hasil diskusinya ke depan. Baiklah, kita akan menyimpulkan dari hasil materi yang telah kita pelajari hari ini, yang telah kita sampaikan pada hari ini, yaitu mengenai pengelolaan yang berkelanjutan, menerapkan praktik pengelolaan berkelanjutan yang mempertimbangkan tentang sumber daya alam manusia, sumber daya alam manusia yang segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia, ya. Kita lanjutkan lagi dengan pengisian LKPD yang dikerjakan dengan per individu, ya. Timbulannya sudah selesai, kemudian kita lanjutkan dengan soal normatif yang dikerjakan per individu. Waktunya 10 menit ya. Ya, kumpulkan. Selesai kumpulkan jawabannya. Ya. Bukan jawabannya. Sudah ya? Sudah selesai semuanya? Sudah kumpul semuanya? Sudah? Ya. Untuk hari ini ya, demikianlah materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan ya. Semoga dari apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi anak-anak semua ya.